Ini Rijalnya mana nih? Jal? Ini udah ada. Waduh, udah ada ya. Waduh, Masya Allah. Oke. Oke, kita langsung mulai aja nih, Jal. Siap, langsung aja. Waduh. Kayaknya langsung mulai aja ya, Jal ya. Karena ini juga udah, yang hadir udah cukup banyak juga ya untuk di sore kali ini. Oke, kita langsung mulai aja ya. Tapi suaranya putus-putus nggak, Jal? Aneh takutnya putus-putus nih. Enggak kok, Soalnya lancar. nggak stabil ternyata. Oh, oke, enggak ya. Oke, Ya. kita langsung aja kali aja lah. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baru beberapa nih yang jawab ya. Kita ulangi lagi aja ya, sekali lagi ya. Tapi Boleh. harusnya jawabnya dengan Lagi. semangat dong ya. Masa lemes sih ya, walaupun kita ya udah sore lah ya. Tapi semangat tetap harus ada lah ya. Masa di puasa kayak gini kita kalah sih. Oke, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, masih pada semangat ya. Oke, innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, karunia-Nya, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul gitu ya di pada agenda hari ini walaupun memang kondisinya dalam masih online. Oke, kemudian salam dan salam ya tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita yang sebagai umatnya senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya dan semoga di akhir nanti bisa mendapatkan syafaatnya. Amin. Oke, sebelumnya alhamdulillah ya, kita ucapin syukron jazakumullah khair ya buat teman-teman yang udah hadir di agenda kali ini ya. Karena agenda ini merupakan hari kedua aja ya. Karena Benar, kemarin kita nih. udah ada hari kedua. Kemarin itu siapa aja yang jadi pengisi materinya? Kita bahas tentang ya, Al-Quran. ya. Sekarang, sekarang insya Allah nggak kalah luar biasanya ya untuk materi kali ini gitu ya. Oke, sebelumnya kita buka dulu kali aja ya. Boleh. Kita buka dulu ya dengan membaca sama-sama dengan membaca lafaz tauhid, basmalah dan sholawat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, kemudian untuk menambah keberkahan ya di kesempatan kali ini langsung aja kita akan ada pembacaan isi Al-Quran dari Ahina Anfar. Udah bisa, Far? Masya Allah. Oke, udah ya. Oke, tafadol, Far. Suaranya masuk. Masuk, Far. Oke. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا
لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. Oke, syukran jazakallah khair ya buat Anfar ya yang telah mengucapkan tilawatul Quran. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkannya bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Dan rabbal bisa alamin. menambah keberkahan pada acara kali ini ya. Oke. Selanjutnya Jal, apa nih, Sal? ente di mana nih, Jal? Aneh di rumah. Waduh, aneh nih. Oke. Kayak kita sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama Ane Amsal Wahyudi, Ane dari Fakultas Teknik ya, Universitas Negeri Jakarta. Di sini Ane lagi diamanahkan ya untuk menjadi MC di acara kali ini. Dan Ane juga ditemani sama siapa, Jal? Ane Muhammad Rijaluddin dari Fakultas MIPA ya, angkatan 2017. Oke, berarti kita satu angkatan lah ya, Jal ya? Iya, benar. Oke, sebelumnya gimana nih buat teman-teman yang di sini ya? Kabarnya gimana? Alhamdulillah pada sehat semua kan ya? Di sini nih. Yang udah ada di sini pada sehat semua kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga pada sehat semua ya. Alhamdulillah, di sini udah pada ada yang jawab di ini ya. Pada sehat semua gitu ya, Zal ya. Udah pada semangat nih buat ngikutin. Iya, udah ramai juga nih ya. Oke, sebelumnya sebelum acara intinya dimulai ya, kita mau mengingatkan ya, Zal ya, terkait presensi gitu ya. Jadi teman-teman minta tolong buat isi presensi terlebih dahulu ya. Linknya juga udah di-share juga ya di grup peserta ya. Jadi minta tolong buat diisi dulu ya, karena nah itu udah di-share juga di room chat ya sama mau. Oke, sebelum mulai kayaknya kita enaknya bacain tata tertibnya dulu gitu ya, Jal. Barangkali ada yang masih belum tahu nih terkait tata tertib di acara kali ini gitu ya, Jal. Oke. Jadi buat teman-teman minta dari perhatian sebentar ya terkait tata tertib gitu ya. Yang pertama buat teman-teman yang udah hadir di sini jangan lupa untuk mengisi presensi ya, yang kayak tadi kita udah ingetin gitu ya di awal. Kemudian yang kedua peserta hadir 5 menit sebelum kajian. Kemudian yang ketiga peserta diharapkan menggunakan virtual background gitu ya. Tapi Afan ya aneh ini tidak menggunakan karena emang dindingnya nggak mendukung gitu ya. Kalau misalkan aneh pakai background malah aneh jadinya gitu ya. Kemudian yang keempat, peserta mengganti display name menjadi instansi, kemudian underscore umum, underscore nama gitu ya. Jadi bisalah disesuaikan dengan formatnya ya, seperti yang udah dijelaskan di grup peserta gitu ya. Kemudian yang kemudian kelima, untuk laki-laki, untuk yang Ikhwan ya, itu bisa dimohon untuk on cam ya. Tuh, biar nemenin kita ya Jala, biar gak berdua doang nih yang on cam. Masih banyak nih yang belum. Yang perempuan biar lebih ramai lagi ya untuk mengikuti acara kali ini. Kemudian yang akhwat ya ataupun yang perempuan bisa off cam aja. Tuh, instansi underscore ramah ya untuk nickname-nya. Kemudian yang keenam, peserta diharapkan mute mikrofon gitu ya, kecuali kalau misalkan nanti ada mengajukan pertanyaan gitu. Kemudian yang selanjutnya pada sesi tanya jawab nanti apabila ada peserta yang ingin bertanya
awali dengan rasen terlebih dahulu gitu ya. Nanti baru dipersilakan oleh gitu, moderator ya. Karena nanti yang bakal memandu acaranya bukan kita lagi nih, bukan hanya sama Rijal gitu ya. Tapi nanti ada gitu ya, momot yang lebih keren lagi. Oke. Kemudian yang terakhir, peserta diharapkan menjaga adab dalam menuntut ilmu gitu. Oke, mungkin itu ya untuk peraturan di kesempatan kali ini gitu ya. Jadi buat teman-teman dimohon ya untuk menyimak juga nanti ya dan mengikuti peraturan yang ada gitu ya. Karena insya Allah nanti di peserta ya, OCR pun bakalan ada ya untuk kategori peserta terbaik gitu ya. Makanya insya Allah dari teman-teman mohon diikuti rangkaian acara ini dengan semaksimal mungkin. Ya, kemudian lanjut nih, Jal, berhubung momotnya udah ada di kita ya, sekitar kita. Kayaknya kita langsung aja kenalin dulu ya momotnya. Nggak usah pakai lama. Oke. Jadi insya Allah buat kenalin ya momotnya. Ente kenalin aja Jal. Tafadhol Jal. Untuk moderator pada hari ini yaitu ada nih, udah on cam juga beliau, yaitu Haris Asaduddin Akmal gitu ya. Beliau ini ketua LDF Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Mas'ul L2 nih kalau kita. Betul banget. Oke, Masya Allah banget nih moderator kita pada hari ini. Oke. Udah siap Asadnya? Oke, gimana Asad? Cek. Suaranya jelas nggak, Kak? Jelas. Oh, Oke, jelas. kita langsung serahin aja ya, Jal ya, kepada Akhina Asad untuk memandu acara kali ini ya. Tafadhol. Oke, syukron. Kamsal sama Kak Ijal tadi ya. Selaku MC sudah mempersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Dan alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian salat serta salam telah kita curahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikutnya hingga zaman. Berharap kita menjadi salah satu umatnya yang nanti mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Haris Asaduddin Akmal dari FIPA 2019, selaku Ketua Umum Lembaga Dakwahul Albab FIPA yang insya Allah hari ini akan membantu jalannya materi. Dan sebelum kita masuk kepada materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri pada hari ini. Kepada operator mungkin bisa di share screen. Oke, Masya Allah, luar biasa. Pemateri kita hari ini nggak kalah keren dan kece gitu ya, daripada MC yang tadi. Jadi untuk pemateri kita pada hari ini adalah Ustadz Dr. Haji Widodo Supraha. Kemudian beliau berlatar belakang pendidikan S3 Pemikiran dan Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kemudian S2 Kajian Islam dan Wilayah Timur Tengah Universitas Indonesia, Jakarta. Kemudian di atas tadi ada beberapa kontaknya yang mungkin teman-teman bisa cek gitu ya di sosial media beliau buat kepoin terkait profil beliau. Kemudian sudah berkeluarga juga. Untuk aktivitas saat ini sebagai Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengkajian MUI Pusat, Wakil Ketua DPP PUI tahun 2020 sampai sekarang, dan Kepala Pusat Studi Islamisasi Sains di Sekolah Pasca Sarjana UIKU Bogor. Dan masih banyak aktivitas-aktivitas Islam beliau dan dakwah beliau yang teman-teman bisa lihat juga di layar. Oke, untuk domisili di Depok, Jawa Barat, dan moto hidupnya ini keren banget, hidup mulia atau mati syahid, luar biasa. Dan untuk kontaknya teman-teman bisa lihat juga di layar di bawah ini. Mungkin teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ingin menghubungi beliau lebih lanjut. Ya mungkin itu aja untuk pembacaan CV pemateri pada hari ini. Kepada Ustadz Wido, apakah sudah terhubung?
Sudah terhubung. Masya Allah, alhamdulillah. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, udah pada nggak sabar, Ustaz, kayaknya udah mau dengerin materi. Oke, kalau gitu kita langsung persilakan kepada Ustaz Wido Supraha untuk menyampaikan materi. Kepada beliau dipersilakan. Jazakallah khairan, Haris As'ad. Pada para pemuda silakan dinyalakan televisinya, layarnya, supaya bisa terlihat. Insya Allah kuota yang dikorbankan diganti Allah dengan yang lebih baik lagi berupa kelulusan yang lebih cepat, dimudahkan Allah. Kemudian yang sudah lulus mudah-mudahan juga dapat segera mendapatkan ma'isyah terbaik, ya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Mari sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat semuanya, materi kita pada kali ini cukup menarik ya, dibuat oleh panitia ini, yaitu terkait tentang kemerdekaan hakiki ya. Ini nggak tahu nih siapa yang buat judul nih ya, tapi insya Allah kita akan banyak diskusi tentang tema ini. Dari judul yang dibuat, kemerdekaan hakiki menunjukkan bahwa ada kemerdekaan yang tidak hakiki. Ini mirip-mirip dengan ketika kita bicara bahagia, ada yang menyebut sesuatu itu bahagia, padahal dia bukan bahagia. Ya, tetapi kemudian ternyata ada bahagia yang tidak hakiki, tapi ada bahagia yang hakiki. Maka ada bahagia yang sebenar-benarnya bahagia gitu kira-kira. Nah, sahabat semuanya, sebagai seorang muslim, maka kemudian yang menjadi pegangan kita dalam hidup ini adalah tentu Al-Qur'anul Karim. Nah, Al-Qur'anul Karim mendorong kepada kita semuanya untuk mempelajari ya bahwa fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, ilmu yang paling pertama dikejar hendaknya adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ilmu tentang Allah itu berawal dari syahadatain, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin mengawali dengan kalimat sedikit tentang merefresh tentang makna al-ilah ya. Yaitu merefresh tentang makna kandungan al-ilah. Baik, yaitu kata al-ilah terdiri atas 3 huruf, yaitu alif, lam, dan ha. Yang kalau merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka makna ilah itu bermakna ketika kita katakan tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, ya sering diterjemahkan sebagai tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali Allah, tidak ada Tuhan. Nah, tapi Tuhan itu kan dari kata ilah ya, jadi alif, lam, dan ha ini. Nah, ini kalau merujuk berasal dari kata aliha yang punya banyak makna. Ya, jadi kata Tuhan itu perlu kita jabarkan lagi. Jadi makna la ilah ya, yang makna yang pertama adalah bisa disebut tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman. Ya, sakana ilaih. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita mencintai sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu itu sangat boleh jadi tidak menenteramkan jiwa kita. Ya. Kemudian juga dia bermakna yakni istajara bihi, yaitu tidak ada yang paling tepat untuk memohon perlindungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau istaqa ilaih, yaitu tidak ada satu perasaan kerinduan yang amat sangat kecuali rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wuli'a bihi, tidak ada yang paling dicintai kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga tidak ada pengabdian sebenar-benar pengabdian kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika kita masih memiliki katakan begini, ketika kita tidak cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat yang sama pasti kita cenderung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang netral, tidak ada yang bebas nilai, ya. Tidak ada yang value laden, ya. Tidak ada yang value free, semuanya value laden, semua terikat dengan nilai. Ya, ketika kita melepaskan nilai-nilai ketuhanan, ketika kita tidak fokus pada Tuhan, maka pada saat yang sama kemudian kita pasti akan fokus pada selain Tuhan, gitu ya. Misalkan seorang laki-laki ya mencintai perempuan, misalkan ya, seorang laki-laki mencintai perempuan, dia akan katakan ya bahwa tidak ada apa namanya, mohon maaf ini panitia, boleh saya dijadikan co-host supaya bisa share screen ya. Jadi sering dia mengatakan bahwa tidak ada penghalang dalam cinta kita. Lautan akan kuseberangi, gunung akan kudaki hanya untuk mendapatkan cintamu, misalkan. Ya, bayangkan ya bagaimana kemudian seseorang itu begitu bersemangat untuk kemudian merebut cinta manusia, padahal dia hanya mengejar cinta manusia. Pernahkah kita kemudian mengatakan hal yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahwa lautan akan kuseberangi, gunung akan kudaki hanya untuk meraih cintamu gitu. Ya. Dan makna la ilaha illallah dalam konteks sakana ilaih berarti tidak ada yang dapat memberikan ketenangan dan ketentraman kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hendaknya harus yakin bahwa tidak ada yang dapat menenangkan kita dan menenteramkan kita kecuali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surat 13 tuh, ayat ke-28, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan ingat kepada Allah hati kita menjadi tenang. Ya. Dan ingatlah bahwa hanya dengan zikir kepada Allah lah hati kita menjadi tenang. Di ketenangan yang hakiki, bukan kemudian kegalauan, gitu ya. Nah, berikutnya juga istajara bihi. Bagaimana kalimat la ilaha illallah itu menjadi kalimat independen, kalimat kemerdekaan, di mana pada akhirnya tidak ada yang paling pantas untuk kita mohonkan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulu kalau antum faham kenapa turun Quran surat Jin ya. Surat Jin ayat ke-6 itu. Itu kan menceritakan bagaimana seorang laki-laki dari kalangan manusia meminta pertolongan kepada laki-laki dari kalangan jin. Ya kan? Ar-rijalu minal insi ya'uzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqqa. Ya, itu jahiliyah masa lalu itu. Di mana orang kalau ingin buang air kecil di padang pasir dia minta pertolongan, perlindungan kepada siapa? Kepada penguasa padang pasir, ya, supaya melindunginya. Nah itu sama kira-kira dengan jahiliyah modern hari ini. Kita mengaku modern, tetapi kalau kita buang air kecil di bawah pohon, kita minta perlindungannya bukan kepada Allah, tapi minta perlindungannya kepada siapa? Misalkan kepada mbah penguasa hutan misalkan. Ya, nah itu bentuk-bentuk jahiliyah modern. Artinya kita belum merdeka, gitu. Ya, kita belum merdeka. Nah karena itu kemudian kalimat la ilaha illallah itu memerdekakan kita dari perlindungan, dari memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun manusia bisa melindungi dirinya dari segala bentuk bencana, ya tetap dia tidak akan pernah menolak daripada bencana itu ketika dia datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dan banyak hal yang lainnya, ya. Misalkan tadi yang saya sebutkan wuli abih, yang paling dicintai, ya. Jadi yang kemudian dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW kepada kita semuanya adalah ketika manusia-manusia
di zaman berikutnya itu lebih mencintai dunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam Quran surat Al-Anfal disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, wa annallaha indahu ajrun azim. Hati-hati. Ya. Jangan sampai kemudian hartamu, keturunanmu itu jadi ujian bagimu. Ujian apa? Ujian yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, gitu ya. Nah, karena itu kemudian kalimat syahadatain ini perlu menjadi menjadi satu kalimat pembebas ya dari kita, sehingga kemudian kita tidak memiliki ketakutan sedikit pun ya, kecuali kepada sesuatu yang memang layak ditakuti, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita itu merdeka pada konsep yang benar. Ya, ada juga orang ingin merdeka, ya. Dia mengikuti nasihatnya Friedrich Nietzsche ya. Friedrich Nietzsche bilang kalau kalian ingin betul-betul bebas, ya, mengembangkan potensi kalian, ya, mengembangkan kecerdasan kalian, katanya, maka hilangkanlah segala bentuk ketakutan ya kepada siapapun dan kepada apapun, termasuk kepada Tuhan, gitu. Makanya kemudian lahirlah kesimpulan God has died, Tuhan sudah mati. Karena menurut Nietzsche kalau kita sudah mematikan Tuhan dari alam pikiran kita, berarti tidak ada lagi ketakutan, kita sudah merdeka. Pada saat itulah kita menjadi manusia paripurna. Ya, yang istilahnya dalam 2 judul buku beliau itu Superman, ya, Superman. Tetapi kalau kita mau berpikir benar, logis gitu ya, seseorang yang meninggalkan alam pikirannya kepada Tuhan, dia mungkin merasa bebas, dia mungkin bisa berpikir sebebas-bebasnya, tetapi sebebas-bebasnya manusia berpikir, dia tetap terbatasi. Dengan apa? Dengan experience-nya, dengan pengalaman hidupnya, ya, di mana dia hidup, besar di mana, yang notabene apa bacaan-bacaan bukunya, siapa orang tuanya, siapa teman-temannya, itu kan yang menjadi sumber-sumber informasi dia, gitu. Maka dia terkesan bebas, padahal dia berada dalam tempurung keterbatasan, ya, seperti kata dalam tempurung. Nah, sementara ketika kita menghadirkan Tuhan dalam diri kita, kemudian berkonsekuensi kita menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Justru kita itu diajak oleh Al-Quran itu untuk berselancar ke alam masa lalu, bahkan alam penciptaan, alam masa depan. Bahkan kita menjadi tahu tentang hakikat diri kita sendiri. Apa tujuan hidup kita dan apa yang membuat kita bahagia dengan sebenarnya. Nah, itu yang sebenarnya tidak kita sadari dalam hal itu, ya. Nah, karena itu ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ini hendaknya menjadi satu bacaan yang terus-menerus dihayati, gitu ya. Jadi bacaan ini kan memang diwajibkan dibaca setiap sholat, ya. Kita wajib membacanya, ya, supaya apa? Supaya hadir, ya, satu pembaharuan iman, satu persaksian baru, ya, tentang bagaimana konsekuensi kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu sahabat semuanya, kemerdekaan hakiki adalah ketika manusia hanya menghamba kepada Khalik, kepada pencipta, dan bukan kepada ciptaan atau makhluk, apalagi yang diciptakan oleh ciptaan, gitu. Ya, jadi kita ini makhluk, kemudian kita membuat lagi sesuatu. Nah, jangan sampai kemudian kita juga menghamba kepada apa yang kita buat. Ya, itu kan yang menjadi logika sederhana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akhirnya tidak mau mengikuti tradisi nenek moyangnya, tradisi keluarganya. Kenapa? Kok bisa kita menyembah sesuatu yang kita buat sendiri, gitu. Makanya kata Nabi SAW,
ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Ya, in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah dan khamilah. Ini sejenis pakaian ya, pakaian-pakaian bagus yang dimana manusia itu senang ya, hidupnya penuh dengan mengkoleksi pakaian-pakaian bagus, hidupnya penuh dengan membanggakan di hadapan orang-orang dengan pakaian yang dikenakannya. Ya, orang-orang seperti ini in u'tiya radiya. Kalau dia diberi, dia ridha, dia senang. Ya, wa in lam yu'ta sakhita. Tapi jika ia tidak diberi, dia marah. Gitu. Nah, karena itu hidup ini adalah untuk menguatkan diri ini sebagai Abdullah, hamba Allah. Ya, jangan menjadi abdud dinar, abdud dirham, abdud dunia. Ini semuanya hamba dunia. Jangan jadi hamba dunia. Ya, jangan menjadi hamba dunia. Kita tahu ya, kenapa diibaratkan seperti anjing misalkan. Anjing itu segalak-galaknya, kalau sudah dikasih tulang, maka kemudian dia akan mengikuti tuannya. Nah sama, berarti dia sudah terperangkap. Ya, dia sudah terperangkap. Makanya hati-hati dalam hidup ini ada banyak. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi bisa mengatakan al-haq dengan independen, dengan mandiri, dengan merdeka. Ya, sehingga minimal manusia itu dia lidahnya keluh ya untuk mengatakan kebenaran. Kenapa? Karena tidak enak, karena merasa berhutang budi, karena kemudian juga segan dan seterusnya. Ya. Itulah kenapa kemudian orientasi hidup kita itu betul-betul kepada Allah. Ya. Penyakit yang paling berbahaya itu bukan COVID-19. Kita wafat karena COVID-19 atas iman, insya Allah. Ya, syahid. Tetapi kalau kita mati memiliki penyakit yang begitu berat, apa namanya? Al-wahan, kata Nabi. Apa itu penyakit al-wahan ya Rasul? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, mencintai dunia dan takut dengan kematian. Nah ini penyakit yang paling berbahaya ini. Penyakit yang paling berbahaya. Ya. Jadi hidup ini bukan takut dengan kematian, karena kematian itu sebuah kepastian. Tapi bagaimana kemudian kita mati dalam kondisi kemuliaan. Banyak orang yang berpikir untuk hidup enak, tapi sedikit di antara mereka yang berpikir bagaimana mati dengan enak. Banyak orang ingin mengejar kebahagiaan dunia, tetapi sedikit yang ingin mengejar kebahagiaan di akhirat. Ya kan? Kebahagiaan akhirat itu sangat bergantung dengan kebahagiaan di dunia. Nah berikutnya, kemerdekaan hakiki adalah ketika secara totalitas memasrahkan seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi betul-betul kita menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita mungkin sebagian membaca setiap hari. Makanya Nabi dibimbing oleh Allah untuk mengajarkan kepada umat ini. Ajarkan wahai Muhammad. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Ya, hanya untuk Allah semesta alam. Jadi salatku untuk Allah, ibadahku untuk Allah, hidupku untuk Allah, matiku untuk Allah. Jadi semuanya itu kalau orang justru ada kemerdekaan yang hakiki. Makanya saya sering katakan orang-orang yang telah mengikatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala akan muncul tiga, punya keberanian kan, asy-syaja'ah. Yang kedua dia punya motivasi, at-tafaul. Yang ketiga dia mendapatkan ketenangan, itminan. Keberanian misalkan asy-syaja'ah. Orang yang merdeka itu dia tidak akan pernah takut kalah dalam berkompetisi. Dia tidak pernah takut gagal dalam berusaha. Dia tidak pernah takut tua, tidak pernah takut mati, tidak pernah takut hantu. Kenapa?
Motivasinya semuanya datang dari Allah. Dia tidak pernah mendengarkan teori-teori bising yang membuat dia menjadi tidak independen sebagai makhluk Allah. Bagi dia apa yang datang dari Allah adalah kebenaran. Dan dia tidak pernah ragu. Makanya kalimatnya al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah. Makanya kalian jangan jadi peragu gitu. Kebenaran datang dari Allah, jangan jadi ragu. Hidup itu untuk menjadi yakin. Ya, yakin itu memang mengandung makna juga kepastian. Maka kalau orang sudah yakin, dia akan bergerak, beribadah. Baik ibadah ritual maupun ibadah sosial. Sehingga Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah terus kepada Allah, baik dalam konteks ritual, sosial, sampai datang kepadamu keyakinan, kepastian. Ya. Jadi yang pasti itu apa? Kematian. Itu pasti. Ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mati. Dan setiap mati akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian kalau kemudian totalitas hidup kita kepada Allah, padahal kita sadar bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah, Allah bertanya, engkau kan hidup untuk si fulan, engkau kan hidup untuk sesuatu, silahkan panggil si fulan, panggil sesuatu itu, seandainya dia bisa menolongmu hari ini. Disitulah kemudian penyesalan baru hadir ketika kita berada dalam kematian. Banyak manusia lalai ketika kita belum menemukan realitas kebenaran. Ya, padahal ya itulah tantangan kita terbesar hari ini. Orang beriman itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tantangan terbesar kita adalah manakala yang gaib, yang tidak syahadah, yang gaib, yang tidak empirik berhasil kita sadarkan bagi diri kita bahwa memang yang gaib itu ada, yang gaib itu layak untuk diimani. Di situ tangga pertama kesuksesan awal kita yang akan membawa kita pada kesuksesan-kesuksesan berikutnya. Gitu. Berikutnya, ya, kemerdekaan hakiki itu adalah ketika manusia meninggalkan ya untuk menuhankan manusia. Ya, jadi ketika kita meninggalkan menuhankan manusia, disitulah kemudian kita merdeka. Ya. Nah, ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah, surat ke-9 ayat ke-31. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah." Orang-orang Bani Israel itu mereka mengambil para pendeta mereka, rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan mereka. Sebagian sahabat mengatakan, tidak, kita itu telah mengharamkan halalkan, kalian mengharamkannya. Dan mereka pun telah menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kalian menghalalkannya. Ya kan? Kemudian Adi bin Hatim berkata, bala, betul. Fatilka ibadatuh. Itulah bentuk penyembahan mereka. Ya. Jadi bagaimana kemudian kita ikut sesuatu dengan tidak berpikir pada logika yang sehat. Ketika kita mengikuti sesuatu dengan melepaskan daya nalar kita. Nah, itulah indahnya Islam tuh. Islam itu memadukan akli dengan nakli. Dia memadukan antara akal dengan nas. Bagaimana kemudian dia memahami bahwa agama itu ilmu untuk hidup di dunia ini. Karena itulah kemudian apa-apa yang menjadi bimbingan agama ini, itu dia butuhkan supaya dia bisa hidup dengan benar di muka bumi ini, gitu. Ya. Nah, karena itu hati-hati dengan ya orang-orang yang atas nama agama, kemudian mereka mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan, menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan. Ya. Misalkan sejak dulu Allah sudah mengatakan
bahwa dirinya itu tidak seperti manusia. Laisa kamitslihi syai'un fil wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengannya, ya kan? Sejak dulu Allah sudah mengatakan itu. Tetapi kemudian ada orang-orang muncul mengatakan bahwa Allah itu dia bertempat, Allah itu berjarak, Allah itu berarah. Kemudian banyak orang mengikuti. Hati-hati. Ya, kalian telah menuhankan Tuhan-Tuhan manusia dengan meninggalkan dan mengikuti pendapat-pendapat mereka. Pada pendapat-pendapat mereka, ya justru menghinakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Maha Suci dari sifat-sifat manusia. Gitu. Nah ini satu contoh. Ya, bagaimana kemudian hendaknya manusia itu betul-betul tahu bagaimana ya mengikuti yang benar dan mengetahui mana yang keliru dalam ini. Berikutnya, kemerdekaan hakiki adalah ketika manusia tidak bertambah semangat karena pujian, tidak juga mundur karena celaan. Itu dia merdeka. Betul-betul dia melakukan sesuatu apa yang ditugaskan kepadanya karena menjalankan tugas itu bagi dia adalah amanah. Meninggalkannya tanpa permisi berarti khianah. Ya. Karena itu kemudian dia lakukan itu ya semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau apa yang dia lakukan bagus, dipuji banyak manusia, bagi dia juga nggak penting. Ya, dia juga nggak tambah semangat. Ya, dan bahkan dia minta nggak usah dipuji. Ketika melakukan sesuatu banyak yang tidak suka, kemudian dicela, bagi dia juga nggak penting. Ya, karena dia hidup bukan untuk dari yang menugaskan dan dia telah terima, maka dia kerjakan sampai selesai. Ya. Meskipun berbagai ujian melewati, entah celaan, entah seterusnya dan seterusnya. Nah, karena itulah disebutkan bahwa ya Nabi SAW mengatakan innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Ya. Sesungguhnya Allah akan menolong umat ini karena sebab orang miskin, karena doa orang miskin, karena sholat orang miskin, karena keikhlasan mereka dalam beramal. Ya. Jadi karena keikhlasan mereka dalam beramal. Jadi cintai orang-orang yang ikhlas secara umum. Ya. Jangan remehkan setiap manusia. Ya. Jangan-jangan ya umat ini ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena kerja kalian. Umat ini ditolong karena masih banyak orang-orang miskin yang senantiasa berdoa, menegakkan sholat, dan melakukan amal-amal soleh dengan penuh keikhlasan. Ya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna asy-syuraka 'anil syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, aku sama sekali tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya dan akan meninggalkan perbuatan syiriknya itu. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ingin diduakan. Nah, karena itulah setiap amal-amal kita hendaknya penting untuk meluruskan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu bergantung pada niatnya dan setiap urusan akan dikembalikan kepada niatnya. Ya. Nah, karena itu luruskan niat, ikhlasun niyah merupakan syurutu qubulil amal. Di antara syarat-syarat diterimanya amal. Ya. Syarat-syarat diterimanya amal. Ikhlasun niyah. Yang kedua, mutaba'ah. Mengikuti Rasul SAW. Dan orang yang merdeka itu, dia ingin menyempurnakan kebaikan yang dia lakukan dengan apa? Bersegera. Bersungguh-sungguh. Ya. Dan ini berikutnya, kemerdekaan hakiki adalah ketika kita cinta, benci, murni hadir semata-mata karena Allah. Kita memberi, kita tidak memberi pun semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini orang merdeka. Ya, makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmalal iman." Ya.
telah sempurnalah iman itu. Mereka yang cinta karena Allah. Dia memberi karena Allah. Menolak memberi atau melarang memberi karena Allah. Maka orang itu sempurna imannya. Ya, dia tidak bergantung sama manusia. Ya, dia tidak ingin dipaksa oleh manusia untuk jatuh kepada kemaksiatan. Dia tidak ingin mengalahkan ridho Allah dengan ridho manusia. Bagi dia mendingan tidak mendapatkan ridho manusia daripada tidak mendapatkan ridho Allah. Ya. Kadang-kadang kita hari ini lebih berharap akreditasi manusia dibandingkan akreditasi dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih berharap sertifikat dari manusia daripada istilah Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, orang yang terlalu dalam mengejar sertifikat, terlalu dalam mengejar akreditasi dan seterusnya. Ya, itu diploma disease, mengalami penyakit gelar ya. Ya, kita seakan-akan menuhankan gelar, tidak merdeka ya. Sehingga kemudian apa dampaknya? Seluruh prosesnya pun menjadi persoalan. Karena orientasi kita meraih keridhaan manusia, bukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itulah kemudian disebutkan bahwa ikatan iman yang paling kokoh ya adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Yaitu cinta kepada Allah dan benci karena Allah. Inilah ikatan yang paling kuat. Dia telah menjadi pesan kemanusiaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam salah satu pidatonya yang terkenal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara kalimatnya mengatakan amma ba'du, ya, fa ini ada'ukum ila ibadatillahi min ibadatil ibad, wada'ukum ila wilayatillahi min wilayatil ibad. Aku menyeru kalian untuk menghambakan diri kepada Allah dan meninggalkan penghambaan kepada sesama manusia. Aku pun menyeru kalian agar berada dalam kekuasaan Allah dan membebaskan diri dari penguasaan sesama manusia. Ya. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan ketika kita lebih takut penguasaan manusia daripada penguasaan Allah. Kita lebih menghambakan, sehingga pada akhirnya kita lebih menghambakan diri kepada manusia daripada menghambakan diri kepada Allah. Makanya ada istilah orang yang senang meraih ridho manusia itu dengan ABS ya, asal Bapak senang. Ya, harusnya kan ATS, asal Tuhan senang gitu ya. Jadi harusnya kita ingin memastikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ridho pada apa yang kita perbuat gitu. Ya, kita teringat dengan satu peristiwa dialog yang luar biasa antara Jenderal Rustum dari Persia yang pernah berdialog dengan Mughirah bin Syu'ab yang diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu yang saat itu menjadi panglima. Kemudian ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus kembali ya, yaitu Rib'i bin Amir kembali dengan Jenderal Rustum ya. Jadi bagaimana kemudian Jenderal Rustum itu bertanya, ingin tahu kenapa kalian ini begitu bersemangat? Ya, padahal pakaian kalian tidak semewah kami ya. Persenjataan kalian pun tidak terkenal seperti kami. Apa sih yang kalian bawa? Berkata Rabi'i bin Amir dengan menjawab, Allah telah mengutus kami, demi Allah. Allah telah mendatangkan kami agar kami mengeluarkan siapa saja yang mau keluar dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah. Dari kesempitan dunia menuju ke lapangan, dari kezaliman agama-agama selain Islam menuju keadilan Islam. Makanya prinsip jihadnya kaum muslim itu adalah rahmatan lil alamin, pembebasan, keberagaman dalam keberagamaan. Tidak ada paksaan dalam beragama, itu hakikat jihadnya kaum muslimin. Ya. Bagaimana kemudian manusia dipersilahkan untuk meyakini apa yang kemudian mereka jadikan keyakinan dalam keadilan Islam. Ya, dalam keadilan Islam. Nah, ini kalimat-kalimat yang difahami oleh para ulama yang kemudian menjadi motivasi gerak bagi kaum muslimin di masa itu. Nah, sahabat semuanya, kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini, ya dulu ya dalam teks kemerdekaan itu dengan jelas menjelaskan bahwa
kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Maknanya apa? Jasad kami, ya, wilayah kami merdeka. Kami yang berhak mengatur diri kami, ya, tidak lagi para penjajah, baik Belanda, Jepang, Inggris, Prancis, Portugis, ya, apalagi banyak sekali negara-negara yang sudah Spanyol, ya, banyak sekali negara-negara yang sudah pernah menjajah negeri ini. Maka kami ingin merdeka. Itulah perjuangan berdarah-darah para ulama, orang-orang soleh, para santri, ya, yang kemudian mengantarkan, ya, kita ke gerbang pintu gerbang kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena itu dalam konteks tidak ada penjajahan fisik, maka kemudian pertanyaan bagi kita adalah apakah kemerdekaan hakiki hari ini telah kita raih? Karena hakiki itu kalau fisik sudah terlihat tidak apa namanya, kalau fisik itu sudah terlihat tidak dijajah, padahal jasad, padahal yang disebut manusia itu kan bukan hanya jasad. Jasad itu kendaraan jiwa, kata Al-Ghazali. Kalau kita lihat misalkan siapa namanya, Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Bilal bin Rabah itu dulu karena berislam dihukum jasadnya kan oleh tuannya dengan ditidurkan di padang pasir, diterik matahari, diletakkan batu besar di atasnya. Ya. Jadi jasadnya dijajah. Jasadnya tidak merdeka, jasadnya dibelenggu, jasadnya disiksa. Tapi Bilal bin Rabah tetap bertahan. Kenapa? Karena rohnya tidak dijajah. Pemikirannya tidak dijajah. Dan itu kemudian menguatkan dia bertahan. Ahadun ahad, ahad, ahad. Ya, dikuatkan Allah itu Maha Satu, Allah, dan nikmat berzikir Allah satu itu. Ya. Sampai kemudian datang Abu Bakar diselamatkan. Tapi kita melihat bagaimana kemudian mereka betul-betul tidak terbelenggu dengan sesuatu. Ya kan? Itu jasadnya. Ya, Abdurrahman bin Auf, orang kaya luar biasa di kota Mekah. Ketika masuk Islam disuruh hijrah, tidak boleh bawa apapun. Dia nggak terbelenggu. Ya. Dia tidak terbelenggu harta, dia tidak terbelenggu dengan harta, dengan kekayaan. Karena apa? Uang bisa dicari, kekayaan bisa diambil kembali, bisa dijemput kembali dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang tidak boleh dijajah, yaitu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling mendalam, yang memadukan akal dengan kalbu kita. Dan Abdurrahman bin Auf dia hijrah dengan tidak membawa apa-apa. Ya, istilah Pertamina itu dia memulai kehidupan di kota Madinah dari nol, ya, dari nol. Nah, karena itu kemudian ini satu contoh-contoh orang-orang yang merdeka secara hakiki. Kita lihat misalkan sebagian sahabat itu hijrah diam-diam, sembunyi-sembunyi, tidak dengan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala. Umar malah proklamasi itu, siapa yang istrinya ingin menjadi janda, silakan ganggu saya, besok saya akan mulai hijrah dari tempat ini di balik bukit ini. Ya. Kenapa? Dia merdeka. Tidak lagi diikat dengan ketakutan-ketakutan pada sesuatu. Gitu. Nah, itu yang perlu kita pahami, yang perlu kita rawat. Bahwa kemerdekaan hakiki itu bukan hanya kemerdekaan fisik, tapi juga kemerdekaan akal kita dalam berpikir dengan benar dalam wahyu naungan Allah. Kemudian kemerdekaan kalbu kita yang bersih dalam latihan-latihan zikir bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, apa ciri bahwa kita itu belum merdeka? Ya, secara seutuhnya. Apa ciri bahwa kita itu belum mendapatkan kemerdekaan yang hakiki? Ketika di satu wilayah umat Islam itu tidak bebas beribadah. Kalaupun dia beribadah, ya, dia selalu dicurigai. Nah, maka ini tidak meraih kebahagiaan yang hakiki. Ketika dia bersyariat, dia distigmatisasi. Ya, misalkan di stigma dia radikal, dia intoleran, dia anti Pancasila misalkan. Nah, ini stigma-stigma yang membuat siapa? Para oportunis, orang-orang yang tidak beragama, ya, orang-orang yang sebenarnya benci pada Pancasila, kemudian menggunakan dalil Pancasila untuk menstigmatisasi orang-orang yang bersyariat, misalkan. Ya, apa yang disebut merdeka itu ketika kita tidak mampu mengelola
kekayaan kita sendiri, ya, dan menyerahkan pengelolaan kekayaan ini kepada asing dengan pembagian persentase yang lebih besar untuk asing daripada diri kita. Ya. Artinya kita tidak qadirun alal kasbi, tidak mandiri secara ekonomi. Kita belum bebas berekonomi tanpa bergantung asing. Ya. Dan banyak sekali ternyata bentuk-bentuk penjajahan hari ini. Kenapa? Begitu banyak masuknya pemikiran-pemikiran dari pemikiran-pemikiran transnasional dari Eropa yang bertentangan dengan Islam masuk dengan begitu deras ke Indonesia ini. Ya, seperti misalkan pemikiran feminisme, ya, emansipasi perempuan yang kebablasan misalkan, atau kemudian pemikiran sekularisme, ya, pemikiran liberalisme, pemikiran pluralisme agama bahwa semua agama itu sama-sama baik dan benar. Nah, ini racun-racun pemikiran yang akan membuat manusia tidak bebas. Kenapa? Secara filsafat dia meninggalkan Al-Quran dan ikut pada spekulasi filosofis manusia. Gitu. Ya, maka hati-hati. Ya. Termasuk juga mereka yang membuat teori-teori baru bahwa komunisme itu bagian Islam, sosialis itu bagian daripada Islam, feminisme itu bagian daripada Islam. Hanya melihat karena adanya 1-2 unsur kesamaan-kesamaan, berarti dia belum merdeka sebenarnya. Karena dia memaksakan menyamak-nyamakan sesuatu dengan yang lain. Nah, sahabat semuanya, Indonesia telah mengalami dirgahayunya ke-76 tahun pada tanggal 9 Ramadan kemarin, pekan lalu. Ya. Hari ini kita ada di 15 Ramadan. Ya. Jadi sepekan yang lalu kita dirgahayu ke-76. Tapi negeri ini sepi. Tidak ada yang melakukan dirgahayunya. Kenapa? Karena kita hanya ingat pada kalender Masehi. Padahal kalender Hijriah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita ingat 76 tahun Indonesia merdeka, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya. Dan itu secara tegas dijelaskan di tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah dengan semangat bersegera, bersungguh-sungguh, ya kan? Dan karena memang membebaskan diri dari penjajahan di bulan Ramadan, pahalanya lebih besar daripada di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Maka saatnya kemudian kita di bulan Ramadan, di bulan yang sama dengan Indonesia merdeka ini, kita melanjutkan membebaskan bukan hanya fisik, tetapi 2 unsur lainnya, akal kita, jiwa kita, dari belitan-belitan keraguan-raguan, belitan-belitan pemikiran-pemikiran Eropa yang bertentangan dengan Islam, pemikiran-pemikiran Cina yang bertentangan dengan Islam, pemikiran-pemikiran Yunani kuno yang bertentangan dengan Islam, pemikiran-pemikiran India yang bertentangan dengan Islam, karena bagaimanapun Islam telah membentuk satu world view, ya, yang disebut sebagai Islamic world view, pandangan hidup Islam, kerangka berpikir Islami. Dengan itulah kita bisa melihat mana yang bersesuaian dengan Islam dan mana yang bertentangan dengan Islam. Saya kira sebagai pengantar diskusi menjelang berbuka ini, saya cukupkan demikian dahulu. Silakan nanti bisa diperdalam dengan diskusi-diskusi ataupun pertanyaan-pertanyaan dari antum semuanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair kepada Ustaz Ridho atas penyampaian materinya yang luar biasa banget ya terkait dengan kemerdekaan hakiki la ilaha illallah. Kepada teman-teman peserta, bagi yang ingin bertanya bisa melalui room chat dengan cara mengetikkan nama, kemudian instansi dan juga pertanyaannya. Bisa dikirimkan ke room chat yang everyone ya, biar teman-teman peserta lain bisa juga melihat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ustadz. Selamat puasa bulan suci Ramadan yang ke-15. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Di sini Pak Ustadz,
Saya mau bertanya. Tadi Pak Ustadz bertanya masalah kemerdekaan hakiki. Ada seseorang pemimpin. Dia tidak mau menjadi pemimpin. Karena didesak-desak oleh anggota-anggotanya. Karena di hati dia sendiri mengatakan, saya tidak mau lagi, saya tidak mau lagi. Tapi anggota-anggotanya itu memaksa beliau. Bagaimana itu Pak Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz, boleh langsung dijawab. Ya, baik. Mudah-mudahan Syekh Abdul Qudus Zaini dari Pekanbaru senantiasa berada dalam kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa ada manusia yang dia tidak ingin lagi menjadi pemimpin. Inilah sebenarnya calon pemimpin itu. Ya. Tetapi ketika ada pemimpin yang meminta-minta jabatan dan meminta dipilih, maka berhati-hatilah dengannya. Tetapi ketika ada manusia yang dia tidak mau dipilih menjadi pemimpin, maka inilah satu di antara manusia yang sangat bisa dipertimbangkan untuk menjadi pemimpin. Nah, karena itu kemudian bagi kita semuanya, ketika kita memang dibutuhkan secara akal, logis, secara nalar, secara berbagai pertimbangan-pertimbangan baik, ya, dan memang itu maslahat buat agama ini, maka memang hidup ini adalah mengalahkan kepentingan-kepentingan diri kita yang mungkin ingin banyak beristirahat, yang ingin banyak memiliki waktu luang, dan seterusnya. Ternyata memang Allah berkehendak kita ini tidak boleh beristirahat cukup lama, tidak boleh tidak memiliki agenda. Dan karena itulah kemudian Allah mungkin berkehendak agar kita ini selalu berada dalam kesibukan demi kesibukan yang bermanfaat bagi orang lain, nafi'un li ghairihi. Dan karena itulah kemudian orang itu akan menjadi sebaik-baik manusia, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, seandainya pun bahwa pemimpin itu lemah, dia memiliki banyak kesulitan, maka kata Nabi SAW, niscaya pemimpin itu akan kuat karena kebersamaanmu. Karena itu berarti kita ketika memilih dan mendukung seseorang menjadi pemimpin, bukan berarti kemudian menjorokkannya dan meninggalkannya dalam kesendirian dan kesunyian. Justru kita bertanggung jawab menolong mereka, menolong dia yang telah kita pilih untuk menjadi pemimpin, untuk tetap membersamainya dalam suka dan duka, karena memimpin manusia itu bukan pekerjaan sederhana dan mudah. Dia adalah pekerjaan yang akan menjadi ringan, karena beban berat jangan dipikul sendiri. Demikian jawaban kami. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz di room chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdhani dari Bogor. Izin bertanya, Ustaz. Kemerdekaan hakiki yang saya sampaikan tadi merupakan hakikat dari tauhid. Yang ingin saya tanyakan, apakah akhlak atau adab itu juga merupakan bagian dari tauhid? Mohon pencerahannya, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Tafadhol, Ustaz, untuk bisa dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam bangunan Islam, bunyal Islamu ala khamsin, ya, syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya, jadi bangunan Islam itu pondasinya itu apa? Pondasinya itu adalah tauhid. Ya. Pondasinya itu adalah syahadatain. Ya. Jadi kita lahir itu sudah diberikan pondasi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Apa fitrahnya manusia itu? Bertauhid. Jadi tauhid itu sudah menjadi pondasi paling dasar, makanya Islam akan menguatkan tauhid manusia dengan fa'lam annahu la ilaha illallah itu. Gitu. Tetapi kemudian di atas tauhid itu kemudian dibangunlah ekspresi cinta kepada Allah, namanya ibadah. Jadi ibadah itu ada yang merupakan tiang-tiangnya, ada yang merupakan dinding-dinding hiasan keindahannya. Ya. Nah, yang tiang-tiangnya itulah ibadah-ibadah mahdoh, salat, zakat, puasa, haji. Nah, dinding-dinding pengindahnya, penghiasnya itulah kemudian amal-amal sunnah kita, ibadah-ibadah sosial kita. Nah, kalau itu kemudian kita perbagus, kita hayati, maka akan muncullah akhlak. Nah, akhlak itulah atap rumah kita ini.
Supaya kemudian rumah itu tetap lestari, tetap bagus, tidak rusak, dia perlu ada atap. Nah, atap itu akhlak. Nah, karena itu bagaimana posisi tauhid dengan akhlak? Akhlak itu adalah akhir daripada bangunan itu sendiri. Ketika kita membangun rumah, kita mulai dari pondasi terus sampai akhir. Makanya kata Nabi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, maka cirinya akhlak itu terbagus adalah kalau pondasinya kuat. Tidak mungkin atap yang kokoh bisa dibangun di atas pondasi yang lemah. Makanya Nabi mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi tauhid yang bagus, iman yang sempurna, itu cirinya nanti akhlaknya terpuji, akhlaknya bagus. Nah, demikian kira-kira narasinya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana strategi penanaman tauhid untuk remaja di tengah serbuan kerusakan media sosial yang semakin masif dan diminati remaja kebanyakan? Tentang pemuda nih, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tergantung yang disebut remaja itu usia berapa ya. Artinya dalam istilah agama itu syabab ya, syabab itu pemuda. Ya, kalau istilah psikologi barat memang ada istilah murahaqah ya. Tetapi Islam mengenal semua manusia itu, semua pemuda itu dia harus produktif. Dan semakin produktif khusus dalam masalah ilmu di usia muda. Karena apa? Bukan karena di usia tua dia tidak boleh belajar, karena usia tua itu usia untuk pengamalan ilmu dan penugasan dari pimpinan. Nah, ketika di usia SMP SMA, kalau itu yang dimaksud sebagai remaja, maka yang pertama kali kita lakukan adalah sebagaimana kaidah Islam itu menutup pintu-pintu kemaksiatan, menutup pintu-pintu kemungkaran. Itu lebih utama daripada mengajak pada kebaikan. Ya, jadi kalau ditanya nutup pintu kemaksiatan apa ngajak kebaikan, yang mana yang didahulukan? Kaidah Islam mengatakan nutup dulu pintu kemungkaran. Jadi pintu kemungkaran ditutup, maka insya Allah kebaikan akan mudah. Nah, pertanyaannya, di tengah kerusakan media sosial, namanya media sosial itu datang dari mana? Kerusakan sosial media itu, dia datang dari mana? Dia datang dari gadget. Karena itu gadget itu akhirnya menjadi kita sepakati sebagai sumber kerusakan. Maka sebaik apapun kita menanamkan tauhid, kalau sumber kerusakan tidak ditutup, tidak akan bisa. Apalagi ketika anak-anak usia SMP, SMA itu belum pada fase rusydan istilahnya. Apa fase rusydan? Fase yang dia bisa kokoh dengan kebaikan, ya, fase di mana dia bisa mencintai kebaikan, fase di mana dia tidak lagi labil jiwanya. Itu rusdan. Ya. Tetapi ketika dia belum pada fase rusdan, kita sudah paksakan dengan gadget, pada saat itu kita justru memudahkan dia, ya, untuk meraih kerusakan-kerusakan yang lebih cepat gitu. Nah, karena itu apa yang harus dilakukan? Tutup dulu pintu kerusakan. Dengan cara apa? Tidak memberikan gadget di usia SMP dan SMA. Ya, kecuali by janji. Misalkan, oke, dia perlu sosial media. Kita sepakati dengan anak kita. Insya Allah anak-anak itu paling bisa membuat kesepakatan. Selama kita buat kesepakatan. Ya, oke, gadgetnya digunakan 2 jam katakan. Ya, jam 8 sampai jam 10 misalkan. Dalam pengawasan kita, tidak dalam kamar semuanya. Disepakati, kerjakan. Selebihnya kita buat kurikulum di rumah untuk anak SMP dan SMA. Apa kurikulum mereka? Ya, apa target-targetnya? Karena tujuan kita dalam mendidik itu adalah yang tidak boleh dilupakan. Anak-anak itu ketika dia keluar dari rumah, dia sudah siap untuk hidup dengan benar. Siap hidup itu berarti dia punya mental membara, punya keterampilan, punya kecerdasan, punya soft skill bersosialisasi, dan seterusnya. Dengan benar karena dia tahu panduan rambu-rambu. Nah, karena itu kemudian kalau kita tidak membantu mereka, malah kemudian mereka akan semakin lama menjadi orang-orang dewasa, dalam pengertian orang-orang yang mandiri. Karena itu pegangan kita atau salah satu referensi kita sebagai orang-orang yang sukses dalam pendidikan, dalam yang dididik itu misalkan ya sahabat Nabi itu ya siapa?
anaknya siapa namanya? Yang umur 18 tahun itu telah diangkat menjadi panglima perang, ya. Di usia 18 tahun dia telah diangkat menjadi pimpinan perang oleh Nabi SAW ketika Nabi sakit, ya. Siapa namanya, mungkin antum nanti bisa ingatkan anak. Nah, itu ketika itu usianya adalah sekitar 18 tahun. Dan di usia 18 tahun dia sudah punya visi, dia punya kemandirian, dia punya kekuatan, dia bisa memimpin. Nah, itu target kita. Yang itu akan terganggu manakala kita fasilitasi mereka dengan sumber-sumber kerusakan yang dia belum bisa mengontrol itu. Ya. Nah, itu saya kira hal yang paling pertama. Sementara demikian dulu mungkin jawabannya. Wallahu a'lam. Baik. Oke, terakhir mungkin satu pertanyaan lagi dari teman-teman peserta yang mau bertanya, boleh untuk on mic langsung atau kirim via chat lagi. Tafadhol kepada teman-teman peserta. Bagi yang masih ingin bertanya, masih dibuka untuk satu slot lagi pertanyaan. Oke, gimana dari teman-teman peserta? Kayaknya udah pada paham semua nih. Di kolom chat ada nih. Oh, ada. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana caranya menanamkan diri agar menjadi muslim yang sukses dan mandiri dalam bisnis tanpa bergantung kepada media asing? Terkait bisnis, Ustaz. Muslim mandiri. Tafadhol, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita ingin mandiri dalam bisnis, media asing itu tidak jadi musuh. Karena dalam bab muamalah kita boleh bersinergi dengan non-muslim. Ya, dalam muamalah kita boleh bersinergi, bekerja sama selama dia adalah orang yang amanah. Jadi media asing artinya kan media atau platform yang mungkin diciptakan dari luar, maka dia dibolehkan untuk kita gunakan selama memang dalam analisa bisnis kita dia mengandung kebaikan, keberkahan dan seterusnya. Ya, jadi berkah tidak berkah bukan karena kita bermuamalah dengan kafir, bukan, tapi lebih kepada pola-pola nanti daripada cara kita menjadi orang-orang kaya itu. Jadi Islam ini memang mendorong kita semuanya menjadi orang kaya. Yaitu itu kita merdeka menjadi orang kaya. Bahkan kenapa orang-orang yang mengenal kasta-kasta, peringkat-peringkat dalam kehidupan sosialnya itu pada berlomba-lomba masuk ke Islam. Ya, Indonesia saja misalkan ini kita lebih dikenal di luar negeri itu sebagai negeri Hindu ya sebenarnya, karena yang lebih ditonjolkan candi-candi dan kerajaan-kerajaan Hindu. Pada faktanya seluruh Indonesia ini adalah mayoritas Muslim. Kenapa? Karena ketika mereka mengenal Islam, mereka belajar bahwa orang miskin sekalipun disuruh jadi kaya. Tidak ada lagi kasta. Nah, makanya Islam itu mendorong manusia menjadi orang-orang kaya melalui pemasaran di pasar. Ya. Nah, dalam konteks hari ini pasar itu telah memiliki media-medianya sendiri. Gitu. Nah, selama prinsip-prinsipnya adalah transparan, kejujuran, dan seterusnya, dipersilakan. Nah, maka yang menghalangi kita menjadi orang kaya sebenarnya adalah mental kita. Itu namanya mental blocking. Jadi sebenarnya antum itu sudah kaya. Tapi antum menahan diri antum jadi kaya. Kenapa? Mental blocking. Makanya kepada anak-anak UNJ ya, pada khususnya, jangan bangga gitu. Ya, kalau menikahi wanita, ya bahagia karena wanitanya mau dinikahi dengan mahar seperangkat alat sholat dan hafalan surat Al-Ikhlas gitu. Ya, jangan. Ya, itu namanya antum miskin gitu. Jadi yang namanya kemudian Nabi SAW dulu menikahi Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza, ya itu dengan mahar 20 ekor unta, 700 juta. Ya, kenapa? Karena Nabi nggak punya mental blocking untuk menjadi orang kaya. Sejak kecil dia sudah biasa berdagang. Nah, makanya antum jangan dagang nunggu lulus UNJ. Mulai dari sekarang antum dagang. Jatuh bangun sekarang. Jadi lulus UNJ, nikah, udah punya pemasukan. Gitu. Nah, itu salah satu racun dari saya nih buat anak-anak muda. Ya. Demikian kira-kira jawabannya. Wallahu a'lam. Oke, bahkan saat ini ternyata ada pertanyaan lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz terhadap adanya pandangan tauhid yang mensifati Allah dengan sifat yang dimiliki manusia? Padahal Allah itu mukhalafatul dan hawadisi. Terima kasih Ustadz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini tadi sudah saya sampaikan di awal ya, sudah kita kaji juga detail tadi. Mukhalafatuhu lil hawadisi, bahwa Allah itu berbeda dengan yang baru, dengan ciptaannya. Nah, kalau ada orang mengatakan Allah itu sama dengan ciptaannya, berarti akidahnya rusak. Kenapa? Allah sudah menegaskan, laisa kamitsli syai'un fil ardi wala fis sama. Di langit dan di bumi ini enggak ada yang sama dengan Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang sama dan serupa dengan Allah. Kita bilang ada yang sama. Tadi misalkan Allah itu bertempat, berjarak, berarah, itu sifat manusia, sifat makhluk. Sementara kita justru meyakini itu, padahal tidak ada satu ulama pun dari kalangan salafus saleh meyakini itu. Maka agama mana yang kita ikuti? Nah, karena itu kemudian dia bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, mereka yang menyerupakan, menjasadkan, menjismikan, itu dulu aliran-aliran sempalan ya, kecil seperti Mujassimah, Musyabbihah, ya. Nah, itu di antara aliran-aliran. Ya, ada aliran-aliran lain yang punya persoalan yang lain. Misalkan Qadariyah, ya, Jabriyah, itu punya persoalan lain. Tapi yang khusus yang menjisimkan ini, Musyabbihah, Mujassimah, ini yang memirip-miripkan Allah dengan manusia. Makanya mereka menyempal. Kecil, hilang dalam sejarah. Karena arus Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dia as-sawadul a'zam. Dia selalu besar, al-firqatun najiyah, dia selalu kelompok yang selamat yang banyak. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Iya, syukran Ustaz. Ada lagi pertanyaan Ustaz. Izin bertanya, melihat keadaan sekarang ini, hidup kita ini sepertinya masih ketergantungan dengan negara lain. Bahkan bisa jadi aset kita lebih banyak dibawa keluar. Apakah ini sudah merdeka hakiki menurut Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Bekerja sama, beraliansi strategis itu tentu boleh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi jangan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Membawa kekayaan mengeruk ke luar negeri, kemudian hanya mendapatkan sekian persentase yang kecil, kemudian kita dibodohi, dan itu dilegalkan, maka itu dosa. Ya, maka itu dosa. Nah, karena itu kemudian itu menunjukkan bahwa dirinya, ya, kalau dirunut kenapa masalahnya? Karena pembuat aturannya masih cinta dunia. Ya, dia mengorbankan masa depan bangsa dan negara ini jatuh dalam kemiskinan. Kenapa? Kekayaan diambil oleh luar. Dia sendiri pun hanya dapat yang sedikit sebenarnya. Hanya remeh-temeh, hanya bagi dia kelihatan besar. Tapi harga dirinya memang harga diri yang remeh-temeh itu. Nah, karena itu kemudian tentu ya ketika kita tidak mampu membangun aliansi strategis yang mutual benefit, yang simbiosis mutualisme yang sama-sama bermanfaat. Apa bentuk sinergi yang bisa dibangun? Misalkan tenaga luar punya teknologi, kita memang sudah didorong terus-menerus nggak bisa terbangun teknologi, ya. Anak-anak UNJ belum bisa menciptakan produk, ya kan? Anak-anak ITB belum bisa menciptakan produk, anak-anak lain belum. Ya sudah, ya kita kerja sama asing, tetapi kemudian kita lihat proporsi yang paling tepat, ya, antara mereka punya teknologi, kita punya kekayaan, kita bagi dengan proporsi yang jelas, yang transparan ke publik, yang disepakati oleh rakyat ini. Nah, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian ternyata kita hanya mendapatkan kurang dari 1%, hanya 0,00 sekian persen, dan berarti kita memperkaya negeri lain. Dan itu berarti kita adalah telah melakukan dua perkara. Satu kebodohan, satu adalah kemaksiatan. Karena kenapa disebut kemaksiatan? Karena kita mengorbankan kesejahteraan generasi berikutnya hanya untuk sesuap nasi yang kita dapatkan hari ini. Ya. Demikian, wallahu a'lam. Oke, syukur Ustaz. Berarti intinya kita harus menolong. Ustaz, ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum, bisa bertanya Ustaz. Bagaimana strategi kita untuk mendidik masyarakat cyber atau netizen Indonesia? Karena saking bebasnya dalam memakai medsos, itu Indonesia termasuk negara dengan masyarakat cyber paling tidak sopan di dunia menurut Microsoft. Bismillahirrahmanirrahim. Strategi mendidik masyarakat itu melalui pendidikan.
Dan pendidikan yang benar adalah pendidikan berbasis Quran, pendidikan Qurani. Al-Quran itu mendidik kita untuk membaca Al-Quran itu dengan tadabbur, per huruf, bahkan bukan hanya per ayat. Bukan hanya 6.236 itu kan kumpulan dari 77.439 kata. Kata itu kumpulan dari 340.740 huruf. Per huruf ditadaburi. Makanya orang yang terbiasa memilah huruf, membaca huruf, kata sampai ayat, jadi polanya dari yang kecil sampai besar. Ketika kemudian dia besar, tumbuh besar, dia terbiasa dengan tidak cukup membaca judul. Ini kadang-kadang kita ini marah-marah ngelihat judul dari satu berita yang nggak jelas sumbernya, domainnya aneh-aneh gitu. Ya, kita nggak pernah lihat isinya. Jadi masyarakat itu tidak terdidik literasinya. Seperti apa masyarakat yang terdidik literasinya? Dia akan melihat sumber yang otoritatif apa. Itu satu. Yang kedua, dia akan melihat betulkah judul yang bombastis itu sesuai dengan realitas isinya. Ketiga, dia komparasi dulu dengan media-media yang lain. Yang keempat, bahkan dia harus pikirkan dulu kalau disampaikan sekarang bermanfaat atau enggak. Ini kadang-kadang dia sebarin berita hoax, kalau udah dimarahin dia bilang, justru saya kirim supaya diklarifikasi. Gitu. Nah, itu kan alasan orang hari ini. Salah, itu bukan mengklarifikasi. Mengklarifikasi itu enggak dikirim ke publik. Karena publik itu ada orang pintar, ada orang bodoh. Nah, bagaimana orang-orang bodoh ketika dapat berita ini? Dia bahkan bisa membunuh orang, dia bisa membakar rumah orang, dia bisa melakukan orang lain. Ya, kita ingat di India pernah terjadi. Ya, ada satu mobil berwarna kuning, 4 orang itu dibakar oleh rakyat India. Kenapa? Karena dianggap sudah mencuri anak. Kenapa? Karena disebarkan ke publik. Padahal di orang itu bukan mencuri permen, bukan ingin mencuri permen, tapi memang ingin membagi permen kemana. Dan orang itu mau pulang kampung ke kampungnya sendiri. Nah, karena itu kemudian literasi itu dididik dari mana? Dari Quran. Makanya nilai-nilai Quran itu didorong di tingkat pendidikan dari SD, SMP, sampai SMA. Ya, jadi cara pandang kita ini dalam mendidik bukan porsi agama yang dari 2 jam kita paksa jadi besar, bukan. Tapi bagaimana semua mata pelajaran berbasis Quran. Kita belajar fisika, kimia, matematika, biologi, ekonomi, sosial, teknik. Semuanya worldview-nya adalah Quran. Maka kita akan terbiasa dengan pesan Nabi, kul khairan auliyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Nah, kalau sekarang kata-kata itu kan berubah jadi jempol. Jempol kita pun akan selalu terstruktur kata-katanya. Berbicara kita pun terstruktur kata-katanya. Kenapa kita kata-kata tidak sopan dan seterusnya? Karena memang kita tidak diajarkan memilih kata-kata terbaik dalam pola pendidikan kita. Ya, kita diajar dengan hanya sekedar hafalan untuk mendapatkan katakan ijazah atau nilai terbaik, lulus UTBK dan seterusnya. Tapi kita tidak diajarkan bagaimana berkata dan menyusun kata-kata yang baik. Nah, karena itu bagaimana cara kita strateginya? Kita harus perjuangkan perubahan pada cara kita mendidik generasi sebagaimana amanah Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, jangan sampai dia menjadi simbol. Demikian. Wallahu a'lam. Khair, syukran jazakumullah khair kepada Ustaz Wido atas pemaparan materi dan penjabaran dari jawabannya, dan terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang tadi udah pada nanya gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian sesi materi pada hari ini. Kepada Ustadz Wido mungkin jika ingin melaksanakan dan melanjutkan aktivitasnya kembali, dipersilakan Ustadz. Baik, terima kasih teman-teman UNJ, tetap semangat semuanya, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir teman-teman, ini akan membacakan ringkasan pada hari ini, yaitu ada satu kata dari Ustadz Wido tadi, kemerdekaan hakiki adalah ketika manusia bisa meninggalkan untuk menghambakan manusia dan menyerahkan segala keperluannya, segala kepentingannya, segala kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang bisa Anda sampaikan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Anda kembalikan kepada MC. Oke, jazakallah khair kepada Haris Asad ya. Insyaallah kita sudah mendengarkan gitu ya, dan kemudian tanya jawab tentang materi kemerdekaan hakiki. Yang terakhir mungkin di penghujung acara nih, dan mohon maaf juga tadi teman saya Amsal katanya dia lagi ada kesibukan lain, jadi izin pamit duluan. Nggak apa. Oke, sebelum ditutup saya terakhir ya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Itu yang pertama ada info donasi bagi teman-teman ya,
yang ingin berdonasi, kami membukakan donasi untuk agenda pada hari ini dan agenda rangkaian acara berikutnya. Kemudian bagi yang ingin memesan kue lebaran gitu ya, kami juga menyediakan kue-kue lebaran seperti kue salju, putri salju gitu ya, kue semprit, kue kacang, sagu keju, nastar, dan kastengel bisa menghubungi kami gitu untuk pemesanannya. Kemudian kami juga menjualkan parfum ya. Dan kemudian agenda pada hari ini disponsori oleh Rumah Amal Salman cabang DKI Jakarta. Yang terakhir, pengumuman terakhir kepada peserta harap ya untuk mengisi post-test yang akan dibagikan insya Allah besok pagi dan berakhir di jam 3 sore ya, batas pengisian post-testnya. Oke, karena ini sudah mendekati waktu maghrib ya, mungkin kita cukupkan dulu pada agenda hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di agenda selanjutnya, yaitu di besok hari ya, di hari ketiga. Kita tutup dengan bacaan istighfar banyak-banyaknya, dan tambah dengan doa kafaratul majelis, dan disempurnakan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya Muhammad Rijaluddin selaku MC pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.